Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita podcast Paroy. Ya, kali ini kita kedatangan narasumber ingin mengulik-ngulik, ingin membahas-bahas tentang yang lagi naik-naiknya nenek daunnya ini ya. Pesulap merah dengan Gus Samsudin. Kini kita hadir di tengah podcast kita dengan Abang Dadeni. Kita ingin bertanya dulu Bang Da. Siap. Gimana sih awal mulai itu munculnya Gus Samsudin versus Pesulap Merah? Oke, terima kasih Bang Roy. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, kalau kita nanya nih Mas, ini udah minggu keberapa menanya tentang bagaimana bisa terjadi itu, nampaknya netizen mungkin udah banyak yang tahu. Tapi Ya. belum telat ya? Belum telat. Belum Oke. telat. Jadi kalau versi Mas Denny ini kita lihat dari sosok Pesulap Merah dulu Mas. Sosok Pesulap Merah ini adalah seorang YouTuber yang dilahirkan dari TV ya, TV Ajang Pencarian Bakat, di mana banyak ahli juga mengatakan Pesulap Merah ini sudah lari jalur dari Pesulap Merah kok jadi bongkar-bongkar perdukunan gitu. Jadi kemarin itu sempat ada komunikasi sebetulnya sebelum kejadian itu, di mana timnya Pesulap Merah menghubungi Gus Samsudin dan Gus Samsudin pun merespon dari video bahwasanya monggo datang gitu. Cuman pada saat datangnya itu terpicu keributan warga Iya. di sana, santri di sana, sehingga itulah awal mula terjadinya percesokan ini. Meskipun Gus Samsudin yang mengundang, tapi kan si tamu ini datang dengan cara yang mungkin tidak benar, mungkin kurang tepat seperti itu ya. Datang langsung membawa kamera. Itulah awal mula terjadinya keributan sebetulnya. Karena apa? Karena setelah ribut itu, Mas, Gus Samsudin itu kan sempat mengajak Pesulap Merah ini untuk masuk ke Padepokan, tapi beliau menolak. Gitu. Gini, Ya, Bang, monggo. saya bukan membela sana membela sini, Iya. tapi kenyataan yang ada, Pesulap Merah itu terpanggil atas video Gus Samsudin juga dengan mengatakan siapa yang ingin ke Padepokan dan ingin menguji ini benar atau tidak, silakan ke Padepokan. Ya, gini Mas, tadi kan udah dibilang bahwasanya Gus Samsudin itu sudah mengundang. Kemudian si Marcel ini datang. Cuman kan yang disayangkan tadi saya bilang adalah cara beliau datang, mengundang kericuhan. Datang, assalamualaikum, ini datang udah kamera Mas. Gitu. Bahkan perangkat desa yang ingin mengamankan, menanyakan identitas, jadi bulan-bulanan netizen kan karena meminta KTP. Iya. Jadi sebetulnya ini sudah permasalahan ini sebetulnya nggak panjang lebar. Panjang lebarnya karena apa? Karena si Pesulap Merah menolak untuk masuk, Mas. Ya menolak lah, sudah berkerumunan massa. Yang saya lihat sudah berkerumunan massa. Dan ketika mau masuk dihalang-halangi oleh seseorang yang sudah mengakui dia sebagai pengacara dari Gus Samsudin. Iya. Udah situ agak-agak ribut. Jadi ya mereka pun mungkin takut dengan keadaan juga, karena di situ kan mereka tamu. Mereka nggak tahu itu memang pendukung semua Gus Samsudin atau apa. Iya. Makanya itu jadi sempat kenapa pun sampai Gus Samsudin ini ke Jakarta, kok belum jumpa. Yang perlu dipertanyakan Gus Samsudinnya atau Pesulap Merahnya nih, kalau udah ke Jakarta atau nggak jumpa. Padahal kalau dilihat ya, apa yang didatengin oleh Pesulap Merah seperti TV ya Mas, datang ke Trans TV, datang ke podcastnya si Dr. Richard Lee dan lain-lain, itu kan satu tempat yang dimana Pesulap Merah juga kenal dekat malah sama orang-orang di situ, orang-orang TV, media dan YouTuber. Kenapa nggak langsung jumpa aja? Pertanyaannya, Samsudin ini mau ngapain ke Jakarta? Kalau memang mau jumpa ya kenapa nggak langsung ke tempat sekarang gini Pesulap Merah? Jadi kenapa gini, ke lain-lain? Saya sendiri pernah menerima chattingan dari tim Pesulap Merah. Langsung. Jadi pada saat itu kan heboh bahwasanya Gus Samsudin ini ngubungin Pesulap Merah enggak gitu. Kan pernyataan Gus Samsudin pada saat itu dia menghubungin nih, tapi nggak diangkat-angkat atau nggak terhubung. Nah kita buktikan dari
adminnya tadi kita bel ternyata nggak aktif atau tidak terhubung. Mas boleh coba sendiri kok. Ada di tentang dari pesulap merah itu cek apanya adminnya, Mas boleh hubungin. Nah, dalih beliau kan seperti ini ya. Kenapa nggak ngubungin nomor saya gitu? Loh, Iya. apa dia tahu Gus Samsudin itu nomor pribadinya pesulap merah? Nama asli aja kemarin ditunjukin KTP baru tahu loh, Mas. Nah, apalagi nomor pribadi seperti itu kan, kalau nggak dia langsung ngontak, nggak mungkin dong tahu. Tapi kan alamatnya sudah diterakan oleh pesulap merah. Apabila ingin ke Jakarta, ke jalan ini, ke ruko ini. Ya, sekarang gini Mas, Mas aja punya sahabat, datang langsung ke rumahnya tanpa konfirmasi Mas mau datang dengan tujuan apa, Mas kira-kira gitu, datang langsung gitu. Beda suasana lah. Oh, Bu. beda suasana. Karena kan ini kan sudah urgen, sudah memang harus diklarifikasi cepat. Ya. Kenapa lagi menunggu-nunggu dengan adanya ya pesulap merah langsungnya dengan menyatakan ini Gus Samsudin. Padepokannya tahu langsung dia langsung mereka langsung gentle. Oke. Tapi kenapa ini kok muter-muter? Ya sebetulnya gini Mas, nunggu sebetulnya gitu. Tanpa ke Jakarta pun ya Mas ya, ini kan kalau kita bahas panjang lebar. Jadi sebelum ke Jakarta pun, namanya Gus Samsudin tadi sudah klarifikasi sebetulnya. Ada video yang bolak-balik saya share, bahwasanya dia sudah meminta maaf, kontennya settingan untuk hiburan semata. Nah, itu sudah selesai sebetulnya kalau dipertimbangkan. Tapi kenapa permasalahannya sampai sekarang belum selesai-selesai, malah Gus Samsudin ini melaporkan dari Puslap Merah. Padahal Mas, tujuan beliau datang ke Jakarta itu ingin tabayun. Ingin membuktikan dan meminta maaf sekaligus ya kepada Puslap Merah ataupun masyarakat sebetulnya. Tapi apa yang terjadi tidak ketemu Mas. Nah, tidak ketemu. Niat Gus Samsudin, oke gini, kalau kesalahan ada di Gus Samsudin, kewar-kewar dia mau jumpa, nggak ketemu dengan alasan berbagai macam. Kenapa Puslap Merah nggak datengin aja? Datangi kemana? Orang dia lompat-lompat ke sini. Ke TV? Ada kemarin ke podcast? Kan nggak lompat-lompat. Di suatu tempat didatangi sama Puslap Merah. Dan ternyata Gus Samsudin sudah pulang. Entah kemana. Sekarang gini Mas, itu cerita yang dalih kalau menurut saya. Gini, dia mau acara ke TV. Orang TV tentu tahu, tentu menghubungin dong Mas. Dia mau datang ke sini, abis ini namanya orang kayak Gus Samsudin ya pasti banyak schedule yang sudah disusun. Ya termasuk hadir ke podcast ini. Banyak loh Mas dia hadir. Nggak mungkin Puslap Merah nggak tahu waktunya. Tapi tidak ada perjumpaan di situ sama sekali. Itulah tadi Bang. Ketika misalnya ingin pembuktian ataupun ingin merasa, misalnya Gus Samsudin tadi itu merasa bersalah, ya udah monggo, langsung ke rumahnya ataupun tempat kediamannya yang sudah dialamatkan. Tidak lagi malah ke Jakarta dapat undangan, dapat endorse, dapat ini, malah ini yang dilayani. Seharusnya kalau misalnya dia langsung tujuan, udah yang lain nanti. Mas, saya garis bawahin dulu ya Mas ya. Gus Samsudin ya, tadi Mas bilang endorse ya. Dia datang ke podcastnya Dr. Richard aja Mas, itu dapatnya cuma 1,5 juta ya. Itu kata beliau, itu pun dikasih supirnya. Nah itu kemudian di podcast itu terkesan menjebak lagi, tapi saya nggak mau bahas itu gitu, karena memang semua yang dimana Gus Samsudin datang ini seperti ingin menjebak seperti itu. Jadi kalau sekarang beliau balik, saya rasa itu keputusan yang bijak dari Gus Samsudin agar apa? Agar tidak semakin memperkeruh Mas. Itu tinggal lagi permasalahan hukumnya, jika terbukti maka berlanjutlah seperti yang saat ini gitu. Saya nggak mau membenarkan Gus Samsudin, ini garis bawahin juga, dan tidak mau menyalahkan Puslap Merah. Saya sudah bilang di awal tadi juga sama Mas, Gus Samsudin sudah mengakui kesalahannya. Sudah mengakui kesalahannya loh Mas, video settingan, saya minta maaf, konten settingan sudah gitu loh. Jadi apalagi yang mau dibuktikan gitu loh. Kalau menurut kami ya, monggo Mas. Puslap Merah itu bukan hanya ingin membuktikan itu hanya konten, itu hanya hiburan, tetapi praktek ya, prakteknya lah. Kalau hanya konten itu hiburan biasalah, banyak yang orang-orang buat konten hanya untuk hiburan, buat konten pribadi dia
biasa. Ini kan untuk membongkar praktek perdukunannya. Iya. Yang selama ini agama dia ya. Iya. Itu tadi makanya dibongkar. Iya. Iya, trik-trik itunya dibawa ke pasien sampai Iya. merugikan pasien-pasien yang ada. Ya, sekarang kalau kita bahas lagi ke siapa yang dirugikan, mana Mas yang dirugikan? Ada nggak laporan sebagai saksi untuk pesulap merah nih di mana pesulap merah ini ditolak laporannya karena bukan dia korban kan? Iya benar, bukan di korban, tapi kan untuk ke depan, untuk edukasi Iya. masyarakat yang menengah ke bawah yang memang masih percaya yang seperti itu. Iya, makanya gini Mas, si pesulap merah kan ini nuduh ke Gus Samsudin sebagai penipuan, berkedok agama, pengobatan dan lain-lain. Tentunya kalau dia menuduh harus ada bukti. Iya. Kalau Mas dituduh nggak ada bukti, jatuhnya apa? Saya bisa aja kan nuduh Mas penipu nih, begini. Iya. Bisa. Terus jatuhnya kemana? Nah sekarang tinggal masalah pesulap merah mampu membuktikan. Karena yang sekarang terjadi adalah pesulap merah yang malah dilaporkan oleh beberapa pihak. Laporan tentunya dapat diproses kalau ada bukti. Terbukti kan sudah diterima, sudah diproses. Nah, gitu. Tapi saya mau tekankan kalau Gus Samsudin itu bukan mau jebloskan beliau gitu, penjara enggak. Mau di mana si pesulap merah juga meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Toh Gus Samsudin juga udah minta maaf kan tentang konten-kontennya gitu toh Mas. Seberapa parah sih kesalahan pesulap merah? Kalau pesulap merah didukung Mas sama Gus Samsudin sama Mamas Karyo yang ada di Padepokan ya. Bahwasanya untuk konten dia pembongkaran dukun-dukun yang oknum-oknum itu benar didukung ya. Tetapi caranya Mas, secara kesopanan dateng itu yang kurang diituin, kurang agak di apa ya? Bisa kurang sopan seperti itu. Iya. Dan seperti apa ya Mas, menantang-nantang terus gitu loh. Mas ada nengok nggak shortcutnya pesulap merah yang dimana dia mencari Gus Samsudin pada saat di Jakarta? Dia nyari Gus Samsudin itu di bawah telapak kaki sepatunya, cuy. Cocokkah orang tua digituin? Jadi banyak sekali Mas yang saya lihat, dan saya nggak mau nyalahin pesulap merah juga gitu. Banyak sekali hal-hal yang kurang patut untuk dipertontonkan, apalagi di tong anak-anak atau lagi ditiru. Apa cocok misalnya anak-anak mencari orang tuanya di bawah sepatu? Itu kan enggak. Kemudian kayak mana ya? Kasar lah Mas, banyak kata-katanya, nanti saya bisa buktikan gitu. Tapi bukan itu poinnya sebetulnya. Poinnya adalah pertemuan mereka ini menyelesaikan permasalahan ini yang buat masyarakat ini menjadi gaduh, terpecah belah gitu, Thomas. Jadi menurut abang lah, yang artinya oke lah yang kedua belah pihak ini sudah berusaha untuk menjumpai. Iya. Yang satu menjumpai yang satu nggak jumpa, yang satu lagi menjumpai satu lagi nggak jumpa. Iya. Ada nggak saran atau inisiatif abang sebagai sahabat nih? Saya lihat nih, karena abang kan sudah chattingan sama beliau. Kalau dari segi sahabatnya enggak Mas, saya termasuk salah satu orang yang ditantang beliau gitu dari beberapa konten dari Pesulap Merah dan Dr. Richard Lee. Saya sudah dikontak. Ditantang. Kalau sebelumnya itu Mbah Ilo itu ditantang, jadi suruh mau collab seperti itu. Cuman makin kesini kita paham gitu, siapapun ya orang yang mau dibuktikan nih, baik Dr. Richard Lee ataupun Pesulap Merah, ini ujung-ujungnya Mas dijatuhkan. Gitu, dijatuhkan, dan video itu menjadi salah satu sarana pembulian jadinya. Makanya kami memang kalau misalnya dipersilahkan, diizinkan untuk ke sana, kita ke sana, cuman kita dari Medan ini hebatnya sudah paham bahwasanya kita di sana tuh bakal dijatuhkan. Kita terima kok. Dan kita sudah paham itu. Dari video-video yang viral di YouTube ataupun di TV. Jadi menurut abang, perdukunan yang dilakukan oleh Samsudin, iya, itu gimana? Perdukunan yang mengatasnamakan pengobatan, kemudian menipu apapun itu, apapun itu dengan berdalih untuk kesembuhan pasien. Iya. Sekarang saya baru kali pertama, Bang. Kan saya termasuk sudah lama yang ngikutin Gus Samsudin. Baru kali pertama setelah Pesulap Merah muncul, Gus Samsudin itu dibilang dukun.
Ya, jadi biasanya sebutan Gus Samsudin itu Gubes atau guru besar atau Gus, seperti itu aja sih. Muncul nama dukun itu dari Pesulap Merah. Nah, jadi saya nggak tahu tuh tiba-tiba Gus Samsudin jadi dukun. Gitu.